Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Terlebih dahulu, perkenalkan anggota kelompok 5, saya sendiri Ahmad Hikram dan nama saya Huzaimah. Perkenalkan, nama saya Amelia Prini. Kenalkan, nama saya Angela Nesa Stefani. Saya sendiri Muhammad Aminullah. Perkenalkan, nama saya Nadia Wijayanti. Perkenalkan, nama saya Afidah Indiana. Teori persaingan tidak sempurna. Di pasar yang sangat kompetitif, di mana ada penjual dan pembeli, tidak ada yang mewakili sebagian besar pasar. Perusahaan di sini adalah sebagai pengambil harga. Artinya, penjual produk percaya bahwa mereka dapat menjual sebanyak yang mereka suka dengan harga saat ini dan tidak dapat mempengaruhi harga yang akan mereka terima untuk produk mereka. Persaingan yang tidak sempurna itu ketika perusahaan menyadari bahwa mereka dapat mempengaruhi harga produk mereka dan bahwa mereka dapat menjual lebih banyak hanya dengan mengurangi harga mereka. Persaingan tidak sempurna adalah karakteristik dari kedua industri, di mana hanya ada beberapa produsen besar dan industri di mana setiap produk produsen dilihat oleh konsumen sangat berbeda dari para pesaing. Dalam keadaan ini, masing-masing perusahaan memandang dirinya sebagai penentu harga, memilih harga produknya, dan bukan sebagai pengambil harga. Selanjutnya yaitu ketika perusahaan bukan pengambil harga, perlu untuk mengembangkan alat tambahan untuk menggambarkan bagaimana harga dan output ditentukan. Struktur pasar kompetitif tidak sempurna yang paling sederhana untuk diperiksa adalah struktur monopoli murni, di mana perusahaan tidak menghadapi persaingan. Alat yang kami kembangkan kemudian dapat digunakan untuk memeriksa struktur pasar yang lebih kompleks. Selanjutnya, pendapatan dan harga marginal. Pendapatan marginal adalah pendapatan tambahan atau marginal yang diperoleh dari penjualan unit tambahan. Pendapatan marginal untuk perusahaan monopoli selalu kurang dari harga karena untuk menjual unit tambahan perusahaan harus menurunkan harga semua unit atau bukan hanya yang marginal. Hubungan antara pendapatan marginal dan harga tergantung pada dua hal. Pertama, tergantung pada beberapa banyak output yang sudah dijual perusahaan. Yang kedua, kesenjangan antara harga dan pendapatan marginal tergantung pada kemiringan kurva permintaan yang memberitahu kita beberapa banyak perusahaan monopoli harus mendorong harganya untuk menjual satu unit output lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva pasar monopoli. Titik AC ini menggambarkan biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan titik pada ini yaitu kuantitas output perusahaan. Sedangkan yang ini yaitu keuntungan dari monopoli itu sendiri. Garis pada titik D ini menunjukkan perusahaan hanya menjual lebih output dari harga yang diturunkan. Jadi perusahaan menjual barang akan tetapi harganya diturunkan dari harga output. Sedangkan PN ini yaitu harga output yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya pada gambar 6.2 ini menunjukkan reflect versus marginal cost. Angka ini
total. Biaya marginal selalu satu rata-rata biaya output sebagai output naik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan monopolistik. Dalam model persaingan monopolistik, ada dua asumsi utama untuk dibuat mengatasi masalah saling yang ketergantungan. Yang pertama yaitu setiap perusahaan dapat diasumsikan dapat membedakan produknya dari produk pesaingnya. Karena mereka ingin membeli produk khususnya perusahaan ini, pelanggan perusahaan tidak akan terburu-buru untuk membeli produk perusahaan lain karena ada sedikit perbedaan harga. Diferensiasi produk memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki monopoli dalam produk khususnya dalam suatu industri dan karena itu terisolasi dari persaingan. Contohnya itu seperti gini ya, Rek. Kita itu punya produk. Nah, kita tuh produknya yang satu sama lain itu berbeda-beda. Nah, konsumen itu akan memilih barangnya yang menurut konsumen itu yang bagus, seperti itu. Selanjutnya itu yang kedua, masing-masing perusahaan diasumsikan mengambil harga yang dikenakan oleh para pesaingnya seperti yang diberikan, yaitu ia mengambil dampak harga sendiri pada harga perusahaan lain. Akibat dari model ini, persaingan monopolistik mengasumsikan bahwa meskipun setiap perusahaan pada kenyataannya menghadapi persaingan dari perusahaan lain. Baik, selanjutnya yaitu tentang asumsi model. Nah, asumsi model itu semakin tinggi permintaan maka mengurangi kualitas produksi dan harga yang semakin meningkat. Tetapi semakin rendah produksi maka kualitas yang dihasilkan semakin meningkat dan harganya juga semakin meningkat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar. Ketika masing-masing perusahaan simetris, industri tersebut bisa dijelaskan tanpa memerinci ciri-ciri semua perusahaan secara detail. Yang benar-benar perlu kita ketahui adalah berapa banyak perusahaan dan berapa biaya-biaya perusahaan pada umumnya untuk menganalisis industri. Misalnya, untuk menilai efek perdagangan internasional, kita perlu menentukan jumlah perusahaan dan harga rata-rata harga itu yang dibayar. Selanjutnya yaitu kurva keseimbangan dalam pasar kompetitif secara monopolistik. Kurva PP ini yang garis biru ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang ada di industri, semakin rendah harga yang akan dikenakan oleh masing-masing perusahaan. Mengapa demikian? Karena semakin banyak perusahaan, semakin banyak pesaing yang dihadapi perusahaan juga. Selanjutnya yaitu kurva CC ini yang bergaris merah ini, yaitu menunjukkan semakin banyak perusahaan dalam industri, maka semakin tinggi biaya rata-rata setiap perusahaan. Maksudnya jika jumlah perusahaan meningkat, setiap perusahaan akan menjual lebih sedikit sehingga perusahaan tidak akan dapat bergerak sejauh kurva biaya rata-rata. Sedangkan N2 ini adalah jumlah laba perusahaan dalam industri. Ketika ada perusahaan N2 di industri ini, harga yang memaksimalkan keuntungan mereka adalah P2 dan AC2 sehingga bertemu di sini sehingga menjadi titik equilibrium atau titik keseimbangan. Selanjutnya yaitu jika N perusahaan ini kurang dari N2 atau menjadi N1 ini, maka harga yang dikenakan oleh perusahaan adalah P1. Sedangkan biaya rata-rata mereka hanya ada di AC1 ini di sini. Perusahaan akan menghasilkan keuntungan monopoli. Namun jika N-nya lebih dari N2 atau berada di titik N3 ini, maka perusahaan hanya akan membebankan harga di P3, sedangkan biaya rata-rata mereka ada di AC3 ini. Namun perusahaan akan mengalami kerugian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu keterbatasan modal persaingan monopolistik. Nah, di sini menjalankan asumsi utama dari model persaingan monopolistik yaitu bahwa setiap perusahaan akan berperilaku seolah-olah itu adalah perusahaan monopolistik sejati. Kemungkinan besar maka
kemungkinan besar maka akan runtuh. Sebaiknya perusahaan akan menyadari bahwa tindakan mereka mempengaruhi tindakan perusahaan lain dan akan mempertinggalkan saingan ketergantungan ini. Selanjutnya yaitu efek peningkatan ukuran pasar, di mana jumlah perusahaan dalam industri yang bersaing secara monopolistis dan harga yang mereka tetapkan dipengaruhi oleh ukuran pasar. Di pasar yang lebih besar biasanya akan ada lebih banyak perusahaan dan lebih banyak penjualan perusahaan. Konsumen di pasar besar akan ditawarkan harga yang lebih rendah dan variasi produk yang lebih besar daripada konsumen di pasar yang kecil. Selanjutnya yaitu kurva efek dari pasar yang lebih besar. Peningkatan ukuran pasar memungkinkan setiap perusahaan hal-hal yang sama untuk menghasilkan lebih banyak dan dengan demikian memiliki biaya rata-rata yang rendah sehingga terjadi pergeseran ke bawah dari C1 ke C2. Namun pergeseran kurva C1 dan C2 ini tidak berpengaruh terhadap kurva PP ini. Sementara equilibrium baru atau keseimbangan baru ada di titik 2 di sini. Dalam perusahaan meningkat dari N1 menjadi N2 dan harga turun dari P1 ke P2. Konsumen lebih suka menjadi bagian dari pasar yang lebih besar daripada yang kecil. Pada poin 2, variasi produk lebih besar tersedia dan dengan harga lebih rendah daripada poin 1. Jadi lebih besar tersedia di poin 2 daripada poin 1. Saya akan menjelaskan kurva tentang keseimbangan di pasar otomotif, yang dimana kurva CC ini yang tandanya merah, semakin arahnya menaik maka perusahaan akan mengalami peningkatan. Sedangkan yang kurva yang warna biru ini yang dari atas ke bawah kurva PP, maka semakin dia membeli suatu barang maka akan menurun seperti itu. Selanjutnya itu keseimbangan di pasar otomotif di luar negeri, di mana harga dolar per tahunnya itu dibandingkan dengan banyaknya perusahaan, di mana CC tersebut yaitu menunjukkan semakin banyaknya perusahaan dalam industri, maka semakin tinggi biaya rata-rata setiap perusahaan. Jika jumlah perusahaan meningkat, setiap perusahaan akan menjual lebih sedikit, sehingga perusahaan tidak akan dapat bergerak sejauh kurva biaya rata-rata. Terus yang garis PP ini yaitu menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang ada di industri, semakin rendah harga yang akan dikenakan oleh masing-masing perusahaan. Semakin banyak perusahaan, semakin banyak persaingan di hadapan perusahaan juga. Selanjutnya yaitu tentang kurva ini yang menunjukkan bahwasanya yang barisan tadi ini harga yang ini adalah banyaknya perusahaan dan ini harga per dolarnya ya. Dan selanjutnya yaitu tentang garis yang biru ini kurva PP, yaitu menjelaskan bahwasanya semakin tinggi persaingan yang ada di perusahaan, yaitu semakin menurun, semakin rendah harga yang akan dihasilkan. Yang artinya yaitu semakin banyak perusahaan maka terjadinya persaingan itu semakin tinggi sehingga menimbulkan harga yang menurun seperti itu. Yang selanjutnya itu kurva CC. Kurva CC itu menjelaskan di sini dijelaskan bahwasanya menunjukkan semakin banyak persaingan maka dalam industri maka semakin tinggi rata-rata, semakin tinggi perusahaan yang bersaing maka semakin tinggi pula semakin tinggi rata-rata sikap perusahaan seperti itu.
masukan untuk produksi dan memperkenalkan peran inovasi wirausaha dalam mengatasi ketidaksempurnaan pasar di area lingkungan untuk berkontribusi kemajuan teori dan praktis tentang banyaknya identifikasi dan eksploitasi ketidaksempurnaan berusaha pasar di lingkungan tersebut. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.